pulang dalam keadaan fresh dan bahagia ya. Yang tadi punya keluhan pegel-pegel mudah-mudahan bisa. Bapak tadi kan ada keluhan pegel-pegel, terus gimana ceritanya? Agak mendingan ya. Pelan-pelan. Zat yang keluar itu supaya rata semuanya. Sebenarnya masalah itu masalah ekstraksi ini. Ini udah pernah kami ukur, di awal itu pH-nya 7, lalu di tengah-tengah turun, jadi asam, lalu naik lagi. Dulu nanti ya, tekanannya pelan-pelan. Ya. Harus happy ya, senyumnya mana? Ya harus. Iya harus dinikmati. Ya dinikmati ya. Nah lagi Bu diadu sesekali yang kiri diputar begini biar insitornya ikut keluar semua ya. Hati dan pikiran penjenengan. Ya. Nah, jangan di rumputnya tetangga, rumputnya Bapak fokus di rumputnya Bapak aja ya. Ini nanti akan mengganggu ya. Koherennya hati dan pikiran nanti bisa. Kok tempatnya temanku sudah hitam, sudah coklat, bisa Pak fokus ke remasanya sendiri-sendiri. Inilah ilmu elisitor Nuswantara Biosaka, luar biasa. Nanti setelah itu akan di apa? Ini sebenarnya tadi ilmunya udah lebih tinggi, cuma yang standarnya nanti diajarkan juga bagaimana mengukur yang baik sama yang tidak. Iya, nanti kita ukur dengan potensi sel, tapi yang di rumah tidak boleh ikut ya. Kita nanti alihkan gambarnya ya. Tes potensi sel ya. Jadi dulu itu saya kalibrasi melalui pH, viskositas dan seterusnya. Tapi Dr. Hansen bisa memberi lebih tinggi lagi dengan potensi sel. Jadi tidak harus sedes. Nanti kita cek. Jadi itu nanti, dan ini contohnya ya. Jadi kalau dulu kami ada syarat-syarat yang dikembangkan oleh Mas Amzar, mulai dari warna dari ini, Dr. Hansen sudah punya teknik yang lain, potensi sel, dan nanti bisa kita ukur nanti belakangan setelah ini. Jadi bapak-bapak pun bisa ukur sendiri, bisa membuktikan sendiri nanti setelah ini. Jadi lagi-lagi ini vibrasi ya, vibrasi, dan nanti akan kita lihat bagaimana vibrasi satu benda yang baik sama vibrasi benda yang tidak baik. Dan saya harus ingatkan benda yang paling tidak baik apa Pak? Yang ada di pengen Bapak handphone Pak, nanti kita cek. Pak Prof sudah bagus-bagus keluarinnya elisitornya, sudah nyampur. Ini pertanda apa? Potensi sel Bapak Ibu Kepala Dinas Jawa Barat meluber hari ini. Oke. Untuk Bapak Ibu yang hari ini hadir mengikuti Zoom meeting di rumah, saya yakin penjenengan semuanya juga udah pasif membuat elisitor Nuswantara Biosaka. Silahkan aja ditingkatkan. Yang penting hati dan pikirannya tetap koheren harmoni ya. Saat pikiran penjenengan berubah dalam hitungan detik, Bapak Ibu, remasan penjenengan juga berubah ya. Ya, ada deh Pak. Oke, ditingkatkan lagi ya. Ini nanti perlu kita uji dengan potensi sel Dr. Hansen. Bagaimana hasil dari yang sudah lumayan bagus koherennya? Jadi nanti uji potensi sel yang akan pelajari itu udah standar internasional. Iya, tapi nanti Dr. Hansen mengembangkan tadi yang diajarkan itu sudah praktek yang lain itu yang tadi. Tapi standar tadi potensi sel itu standar internasional. Iya, luar biasa ya. Bapak Ibu Kepala Dinas se-Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan hari ini merupakan momentum berharga untuk penjenengan semakin menebarkan elisitor Nuswantara Biosaka kepada para PPL di seluruh Jawa Barat ya. Ibu Kadis mana? Ibu Kadis mana? Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Ya. Hari ini ikutan kelas potensi sel, gimana rasanya Bu? Alhamdulillah tenang ya. Tadi saya sakit kepala nih. Apa namanya pegal-pegal juga Hilang. pusing. Alhamdulillah hilang. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Hasil remasannya Bu bisa ditunjukkan? Oh, ini ya, alhamdulillah. Koheran sekali, dicek pakai potensi sel, radiusnya nular ini ya. Semangat ya Bu ya. Bapakku naon dari mana Bapak? Dari Kabupaten Tasik. Dari Tasik ya. Tadi ikut kelas potensi sel gimana? Gimana ya? Kita tuh serahkan diri lah semuanya. Rasanya Yang gimana? Rasa, Rasanya gimana? rasa kita masa paling kecil. Oh gitu ya. Ikhlas muncul, enak, badan sehat. Badan sehat. Dan setelah dilakukan peremasan Biosaka badannya lebih enak lagi Bapak. Alhamdulillah. Sebelumnya ada keluhan-keluhan nggak? Ya paling rematik gitu lah. Ya silahkan istiqomah setiap hari ya. 3 bulan hilang, cuma 30 kali orang kesini hilang. Ini ilmu dan skrip yang penting adalah kehadiran Bu Hamid di sini.
meningkatkan potensi beliau ke level petani Nuswantara sehingga beliau tahu harus berbuat apa dengan daun ini tanpa harus diajari. Tahu badannya sendiri ininya. Ini ilmu teknis green tea. Nah, buktinya kan begitu ininya diremes bagus, tinggal ini kan udah 3 bulan nih cari diterapi di mana aja Pak? Dua terapi. Udah 2 terapi ya. Tapi kan semuanya ini ya. Jadi sebenarnya bukan daunnya yang memulihkan, tapi potensi sel kita lagi saat beremas ini akan naik ke level Nuswantara. Kalau ke level Nuswantara dia akan membenarkan sendiri. Pijat. Ya? Iya, sekarang jangan lagi, udah tinggal remas daun tiap hari Pak. Ya, ngajar orang setiap hari, ya jemur pagi, udah Bapak tiap hari jemur pagi aja, ya. Ya, jadi nggak usah terapi-terapi lagi ya. Ya, terima kasih sama ya Pak. Ya, luar biasa. Allahu Akbar. Pak Sesdis gimana hari ini ikut potensi sel? Alhamdulillah, jadi berhasil. Rasanya gimana? Kalau dari rasa saya kan merasakan ya hari ini enjoy, lebih nyaman, Enak badannya? enak badan, ya itu dirasakan. Pikirannya juga enggak, karena nggak mikir kantor. Iya, nggak boleh mikir kantor hari ini. Terus hasil remasanya gimana Pak Sesdit? Iya. Kalau dari hijaunya kurang hijau dari sebelah. Tapi potensi selnya kuat, radiusnya juga bisa nulari teman luar biasa ya. Satu harapannya Pak Sesdit mewakili Pak Dirjen Tanaman Pangan apa ini? Ya mudah-mudahan ini bisa dikembangkan dengan petani-petani yang lain sehingga bisa mendukung keberhasilan budidaya supaya produksinya meningkat dan itu akan membantu menyediakan kebutuhan pangan untuk seluruh Indonesia. Iya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Pak Sesdit. Selamat. Terima Ya, kasih. potensi sel meluber ya. Pak Kadis, Siap. Pak Dadan Hidayat ya. Bagaimana tanggapan hari ini mengikuti kegiatan jemur pagi potensi sel, Pak? Ya, banyak hal yang di luar ekspektasi pikiran saya awalnya. Ya. Tapi betul kata kuncinya kata Pak Profesor katanya ada di hati sebetulnya. Tadi Ibu juga mengarahkan kepada saya untuk belajar ikhlas, melupakan sesuatu yang pernah terjadi. Saya mencoba itu dan itu sesuatu yang sulit gitu saya. Tapi karena terus dimotivasi saya coba melepaskan itu semua. Ya faktanya tanpa saya atur tangannya kok ada tarikan, kayak ada magnetnya. Iya. Bisa. Itu pengalaman pertama saya. Selama apapun yang masuk ke Jawa Barat dan itu bisa mensejahterakan petani, kenapa tidak? Gitu. Iya. Ini kan solusi pada saat kita merasakan bahwa harga pupuk satu pestisida sangat mahal. Petani itu merasa keberatan, berat sekali untuk melaksanakan budidaya pertanian karena mahal ongkos. Iya. Terus ketemu solusi ini mudah-mudahan dan mudah-mudahan menjadi solusi bagi para petani. Iya. Sehingga petani terbantu adanya ini sampai Alhamdulillah. Luar biasa ya. Targetnya Biosaka di Jawa Barat berapa? mudah-mudahan dengan teman-teman pelatihan saya praktek sampai di sini, tapi boleh mengimplementasikan dalam satu proyek di sini. Oke. Tapi alangkah baiknya Pak Kadis ya, ini kan eksperimen memilih dan memproses. Sebenarnya bagi saya itu bukti paling tidak bagaimana aplikasinya dan aplikasi Di lapangan, ya. Itu bukti ya. Itu yang saya lakukan. Jadi pada saat saya kan saya lakukan sendiri. Saya bilang tadi bukan mau sok-sokan punya modal, tapi saya mau independen dan keikhlasan saya biayai dan itu saya benar-benar bebas dari itu. Dan itu setelah itu kalau sudah bukti di lapangan nggak ada yang bisa. Iya. Jadi- Segera tindak lanjuti Bapak biar potensi selnya mumpung masih bagus, besok jemur pagi lagi, insya Allah lebih bagus lagi. Petani gampang banget menerima ini Pak. Makanya kalau Pak Kadis melihat itu di aplikasi petani dan hasilnya naik, baru kan itu kan. Karena saya mengatakan Pak ya, saya punya quote ya, giving is the high expression of power. Jadi memberi adalah ekspresi kekuatan kita yang paling hebat. Masalahnya kita kan nggak selalu punya untuk memberi, tapi ini kan simple ya. Dan kalau itu bisa menghasilkan sesuatu di petani kan bukan main. Jadi itu menurut itu yang salah satu saya lihat. Ya, oke Pak Kadis, sukses untuk Jawa Barat. Hati dan pikiran kita harus koheren, harmoni. Biar apa? Penjenengan di jajaran Dinas Pertanian
Bandung tadi Pak Kadis ngendiko kalau Bandung masih adem. Ya, mudah-mudahan dengan hari ini kita ketemu meningkatkan potensi sel. Ujung tombak dari pimpinan pertanian se-Jawa Barat akan semakin menebarkan elisitor Nuswantara Biosaka yang koheran dan harmoni. Kalau saya nanti matur Nuswantara, kita jawab dengan gegap gempita Nuswantara. Dilanjut dengan FIFA Republik Indonesia. Jadi ini momentum bagi seluruh gadis setelah mempraktekkan dan paham betul biosaka itu hal yang baru, biosaka itu ilmu-ilmu baru. Bagi yang belum tahu, jangan apel dulu kalau yang baru. Kenapa? Biosaka itu bukan pupuk, bukan pestisida, bukan hormon, bukan enzim, bukan suplemen, bukan makanan tanaman, bukan cropping dye. Ingat, nggak bisa disamakan itu. Bahwa biosaka itu elisitor, biosaka itu ramah lingkungan. Untuk membuat biosaka itu dimulai dari diri kita sendiri, dari petaninya. Yang bisa membuat biosaka, bisa mencari rumput adalah kita petaninya sendiri, yaitu kita harus koheren harmoni dulu, potensi sel kita naikkan dulu. Cara ngeceknya ada nanti 10 menit jemur itu ada bagaimana meningkatkan potensi sel kita sehingga kita harmoni. Setelah kita harmoni, kita mempunyai vibrasi radius. Habis itu kita memilih rumput yang mempunyai vibrasi juga, mempunyai radius. Selama ini kan masih titik, nah sekarang radius ada itu. Setelah rumput yang mempunyai kualitas paripurna ada vibrasinya, kita meremas dengan teknik tubuh kita yang harmoni, sehingga ketemu tubuh harmoni dengan rumput yang harmoni, ketemu ramuan biosaka, remesan biosaka dengan secara harmoni. Ukurannya apa? Betul, ukurannya homogen plus harmoni koheren. Ukurannya kan 3 itu. Pak Dr. Anjar, makasih untuk melihat yang bagaimana vibrasi radiusnya supaya lebih gamblang. Kemudian berikutnya hati-hati, apabila biosaka sudah dipilih yang bagus, diremas menjadi segepi yang bagus, tapi kalau yang nyemprot orangnya belum harmoni, ya masih negatif thinking dan seterusnya, ya nggak jadi, malah rusak biosakanya. Begitu. Kelebihan dosis, ya rusak juga. Jadi ikuti SOP, tapi dimulai dengan tubuh kita dulu. Tulus, ikhlas, sabar, yakin, fokus, berpikiran positif, itu yang akan mendukung menjadi tubuh kita harmoni. Petani-petani yang nyemprot juga harmoni. Jadi ada tahapan-tahapan, jangan lewat. Hanya yang tubuhnya potensi selnya dinaikkan, harmoni koheren, bisa melihat rumput secara harmoni koheren, rumputnya biosakanya juga kualitasnya homogen, koheren, harmoni. Kemudian orang yang menyemprot juga begitu, sehingga hasilnya jos gandos ke orang Jawa. Nah itu ya, sehingga saya jelaskan bagi yang belum pernah coba, harus coba dulu. Kalau belum paham, tanya masternya. Ada master-master di tiap daerah, kita bintek. Ini hampir 217 ya, kemarin kami data. Itu kabupaten yang sudah mempraktek biosaka ini. Mari kita tingkatkan kualitas dari biosaka itu. Salam dari Pak Menteri untuk kita semua. Karena pesan beliau, kita jangan kerja linear, kita jangan bisnis as usual, penuh terobosan, penuh cara-cara, ide-ide baru, karena tantangan ke depan berat. Musim kemarau ini, kemaraunya agak panjang, dan Mas Ajar tolong jelaskan solusi menghadapi El Nino dengan biosaka. Nah, karena apa? Loh, Pak Anjar sendiri kan udah praktek di lahan kering, di tanah gamping pun ditanami jagung dengan biosaka, dibanding bukan biosaka, hasilnya kan lebih bagus biosaka. Artinya apa? Insya Allah dari orang yang harmoni dengan rumput dan ramuan biosaka yang harmoni, di cara semprot harmoni, insya Allah tanaman dan lahan menjadi harmoni. Mari kita wujudkan tanah Nusantara sebagai land of harmony, dan dengan tanah yang harmoni itu akan menghasilkan pangan-pangan yang kuat, sehingga Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Seluruh dunia butuh sehat, untuk sehat perlu makan yang baik.
pangan yang baik adalah ada di tanah Nusantara yang sudah land of harmony itu. Nah, kita buktikan itu, kita kejar itu. Ini misi demi bangsa dan negara. Cintai produksi dalam negeri, konsumsi pangan lokal, karena konsumsi pangan lokal yang sudah harmoni punya katalis meningkatkan potensi secara langsung. Nah, hargai jerih payah petani. Artinya apa? Kalau petani jualan langsung kita bayar, nggak usah ditawar, karena akan menyemangati petani terus berproduksi. Viva Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.